Nah, itu bagus tuh ya. Begitu. Tuh. Oh, bang. Kowe tak sayang sayang Lekane gawe wirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dekorator, para kreativers dimanapun berada. Selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita semua selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, selalu sehat, dan tentunya usahanya semakin laris manis. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabatku, dekorator, kreativers semua. Sesuai judul yang sudah disimak di awal, di video pertama di 2021 ini kita akan eksperimen salah satu bahan baku dekorasi ya, media dekorasi jenis akar-akaran, yaitu pohon resam atau ada yang menyebut pohon rasam atau paku andam. Tergantung daerah, tergantung wilayah, beda daerah, beda wilayah, beda penyebutannya ya sahabat ya. Di sini tanaman resam atau paku andam ini banyak tumbuh di daerah perbukitan ya, biasanya pinggir-pinggir jalan, daerah yang batu-batuan gitu. Tanaman ini jenis dari paku-pakuan atau memiliki bahasa Latin Dicranopteris linearis, merupakan keluarga paku-pakuan Glyciniaceae. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang anti rayap dan tahan lembab. Jadi sangat cocok kita gunakan untuk media dekorasi, teman-teman ya. Untuk media dekorasinya di sini ya, kita sering gunakan sebagai pengganti oasis, teman-teman. Nah, jenis pohonnya itu seperti ini ya. Daunnya itu ada yang menyebut juga pohon asam-asaman. Tapi sebenarnya dari marga paku-pakuan, guys. Tanaman ini memiliki karakteristik akar yang sangat kuat ya. Jadi pelan-pelan kita menarik, dan pastikan kalau menariknya itu gunakan sarung tangan sahabat. Karena selain dia memiliki akar yang sangat kuat, bahannya itu agak-agak kaku gitu ya kalau kondisi masih basah. Jadi ya perlu berhati-hati ya teman-teman ya. Tanaman resam dengan karakteristik anti rayap dan tahan lembab bisa juga digunakan sebagai pengganti akar manon. Nah, mungkin di tempat teman-teman, tempat sahabat semuanya ada yang kesulitan untuk mencari akar manon. Nah, kita bisa gunakan dengan akar ini teman-teman, paku andam atau rasam, atau ada yang menyebut resamia, jenis paku-pakuan. Bisa juga kita gunakan untuk ring edge, untuk media pengganti oasis seperti yang Lian Susilo bahas dari awal ya. Dan ini sudah Lian Susilo buktikan juga saat memasang dekorasi di video sebelumnya yang berlokasi di daerah Merancang. Itu betul-betul sore diambil, pagi langsung kita gunakan. Betul-betul masih dalam keadaan basah, jadi masih agak berat gitu. Jadi kalau sudah dijemur dia akan lebih ringan.
Nah, untuk pengganti akar manon yang kesulitan mencari akar manon bisa menggunakan jenis ini, sahabat ya. Ingat jenisnya ya, Resamia atau rasam atau paku andam. Jenis keluarga paku-pakuan banyak ditemukan di daerah yang perbukitan gitu. Nah, batu-batuan gitu, pinggir-pinggir jalan tuh sangat mudah didapatkan. Itu enaknya jadi dekorator di Kalimantan, guys. Masih banyak bahan-bahan dari alam yang bisa kita gunakan. Nah, pastikan ya sarung tangannya ya. Nah, di situ kita sambil bawa cutter juga, kita pelan-pelan kita tarik ya, ini ya. Seperti tadi. Nah, ini kita ketemu yang lurus, ini sangat bagus sekali kalau kita dapat yang lurus ya. Dan ini bahannya itu sangat kuat ya. Tapi kalau sudah dikeringkan itu jadi elastis, teman-teman. Ada batang yang besar, ada pula yang batang yang kecil-kecil. Nah, seperti itu kita menariknya ya, perlahan-lahan. Karena kalau terlalu kuat kadang juga malah patah. Karena kondisinya ya masih basah gitu ya. Nah, kita tarik. Nah, ini kita dapat yang panjang. Ini posisi kita mencari benar-benar di pinggir jalan raya, nggak sampai jauh masuk ke dalam-dalam hutan begitu. Karena memang banyak sekali ditemukan tanaman ini. Tanaman asam-asaman atau nggak tahu dari mana penyebutan asam-asaman, karena daunnya dari karakteristik daun berbeda dengan daun asam. Dari jenis keluarga atau marganya ini dari famili paku-pakuan. Nggak ada hubungannya dengan famili asam-asaman. Karakteristik pohonnya rendah, bercabang dua. Tapi bukan cinta yang bercabang-cabang ya guys ya. Ini hanya bercabang dua saja pohonnya guys ya. Memiliki akar. Akarnya itu kadang nyelip di bebatuan gitu. Jadi perlu hati-hati saat menarik agar nggak patah gitu guys ya. Nah, kita sambil memilih-milih mana yang besar, mana yang sudah cocok kita gunakan guys. Di video sebelumnya silahkan disimak ya, yang judulnya yang ada bocil-bocil itu. Nah, di situ kita gunakan akar ini. Bisa dikatakan akar, bisa juga dikatakan pohon ini, sahabat. Karena dikatakan akar karena dia menyerupai akar kecil-kecil, dan tapi kalau dikatakan pohon dia nggak tumbuh tinggi. Ya kurang lebih sekitar 2 meter gitu. Nah, setelah itu bercabang. Nah, kalau sudah bercabang dia akan bercabang dua, bercabang dua, bercabang dua, seperti itu terus. Tanaman yang nggak setia ini guys ya, selalu bercabang-cabang. Hati-hati saat pastikan juga ya kalau kita mencari bawa senjata tajam, bawa cutter, bawa parang. Parang itu sebenarnya untuk antisipasi ya. Nah, tarik lagi. Nah, parang ini untuk antisipasi aja kalau misalnya tanamannya itu dikelilingi dengan pepohonan yang agak besar-besar gitu. Jadi kita bisa potong. Nah, ini sudah kita tarik di pinggir jalan. Betul-betul di pinggir jalan ya. Kita bersihkan daun-daunan atau ya cabang-cabangnya tadi itu ya teman-teman ya, biar dia menjadi satu sebatang-sebatang gitu, nggak bercabang-cabang sahabat. Biar kembali belajar setia ya, hanya ada satu gitu, nggak bercabang-cabang ya guys ya. Awal tahun kita lebay-lebay dikit ya sahabat ya. Nah, ini kita sambil pisahkan yang sudah, nanti setelah itu kan kita jemur, lalu kita bisa
ukur sesuai panjang yang diinginkan. Biasanya saat kita menarik itu bisa dapat yang benar-benar lurus yang tanpa cabang ya. Sebelum bercabang itu antara 1,5 sampai 2 meter sahabat. Nah oke, seperti itu ya. Nah sudah kita kumpul, kita pindahkan dulu sambil bersihkan. Nah ini kita coba kembali lagi ya, ngambil di pinggir jalan lagi, masih masuk. Aduh, ternyata nggak ngelihat ada parit di depannya, lubang guys ya. Aduh, lumayan sakit juga pantat kena di aspal. Masuk parit. Nah ini kita memang harus berhati-hati guys ya. Pastikan juga kondisi aman, pastikan yang dipijak itu benar-benar aman, gak ada lubang, karena ya tertutup rumput guys lubangnya itu. Kita tarik pelan-pelan lagi. Di sana si gendut keponakan ini ya, Kamra nih lagi bersihkan tadi yang sudah diambil, dipotong-potong, dikumpulkan. Nah tetap hati-hati karena posisi di pinggir jalan ya. Pastikan aman dari kendaraan, jangan terlalu ke tengah-tengah gitu ya Dut ya. Kembali ke tanaman ini, Resamia, resam, rasam atau paku andam atau apa ya di tempat sahabat penyebutannya, nanti silahkan ketik di kolom komentar apa namanya. Kalau ketemu tanaman ini bisa sambil eksperimen, silahkan dicoba seperti apa hasilnya. Sebenarnya ini bagian dari efisiensi sahabat ya, efisiensi karena kalau kita menggunakan busa jenis Oasis itu kan ya kadang kan sudah dipakai 3, 4, 5 kali pemakaian ya rusak gitu. Nah, kalau menggunakan akar-akaran kan tentunya lebih tahan. Nah salah satunya juga sebenarnya lebih bagus itu gunakan akar manon, tetapi kemarin Lian Susilo di video sebelumnya saat mencari akar manon itu memang kita dapatkan, tapi nggak sebanyak yang diinginkan. Jadi untuk eksperimen kembali kita mencoba apa yang ada, apakah bisa dimanfaatkan, dan ternyata bisa. Ada di video sebelumnya yang thumbnailnya itu cantik, simple, minimalis backdropnya. Nah ini hasilnya sudah kita jemur dulu ya sampai kering. Oke sahabatku, sampai jumpa di video selanjutnya. Pastikan untuk subscribe channel Lian Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye -bye.